Apa aja sih tanda-tanda kalau seseorang melacak ponselmu? Apakah kamu tahu cara mengetahui apakah ponselmu mendengarkan percakapanmu? Berikut ini beberapa tips tentang cara menangani aktivitas berbahaya tersebut. Bayangin kamu membuka tab pada browser ponsel atau sedang mengobrol dengan pasanganmu tanpa mengetahui ada orang asing yang memantau seluruh percakapan. Bagaimana perasaanmu? Si penyerang, ya kita sebut saja begitu, bisa melihat apa yang kamu browse dan dengan siapa kamu terhubung. Namun mereka mungkin nggak bisa melihat pesan-pesanmu. Hal ini tergantung pada cara yang mereka pilih untuk melacak. Kalau kamu memasang aplikasi dari toko aplikasi pihak ketiga, privasimu bisa dalam bahaya loh. Kamu mungkin melakukannya tanpa tahu aplikasi tersebut berbahaya. Kedua, kamu mungkin nggak sengaja membagikan kredensialmu melalui phishing scam. Terakhir, kalau perangkat lunak perangkatmu sudah ketinggalan zaman untuk waktu yang lama, seperti 1 tahun atau lebih, perangkat lunak tersebut lebih rentan terhadap serangan. Apa aja sih tanda-tanda ponsel cerdas dilacak? Petunjuk pertama adalah penggunaan data latar belakang yang berlebihan. Awasi terus penggunaan data tersebut. Kalau terasa lebih tinggi dari yang biasanya digunakan, selidiki apa yang menggunakan data tersebut. Apakah ada hotspot yang diaktifkan? Verifikasi perangkat yang terhubung dan cari tahu apakah ada yang nggak sah? Petunjuk kedua adalah riwayat browser. Kadang-kadang penyerang memuat hal-hal seperti situs phishing dari jarak jauh dan kalau kamu melihat ketidaksesuaian dalam riwayat browsermu, itu pertanda buruk. Gejala ketiga adalah kehabisan baterai. Iya, ada suatu masa ketika baterai ponsel nggak bertahan cukup lama, tapi pada model-model terbaru, baterai bisa bertahan hingga berhari-hari. Kalau perangkatmu biasanya bertahan cukup lama, tapi baterainya tiba-tiba habis, kamu perlu memverifikasi aplikasi dan instalasi latar belakang. Gejala umum terakhir adalah reboot yang nggak normal. Tentu saja hal ini bisa saja terkait dengan masalah perangkat keras, tapi kenapa harus ambil risiko? Kamu bisa berkonsultasi dengan ahlinya untuk mengetahui apakah reboot ini terkait dengan perangkat keras atau perangkat lunak berbahaya yang telah diunduh. Pertanyaan utama, bagaimana cara agar tetap bebas dari pelacakan dan aman? Kamu bisa membeli pemblokir sinyal anti pelacakan. Model di Amazon ini juga bisa digunakan sebagai dompet. Telepon akan terputus dan sinyal GPS akan dinonaktifkan. Ini akan mencegah pelacakan. Kartu kredit dengan magnet IC juga akan aman di dalam kantong ini. Dan terakhir, kantong ini punya fitur anti radiasi. Oke, model ini mungkin terlihat sedikit ekstrem karena seringnya kamu ingin selalu bisa mengakses dan menggunakan ponsel. Lagi pula kamu nggak bisa menyimpannya di dalam kantong pemblokir sinyal selamanya. Berikut ini tips mudah yang bisa diterapkan untuk melindungi privasi. Pertama, hapus instalan aplikasi yang nggak dikenal. Tunggu dulu, aku bahkan nggak tahu apa ini. Tekan hapus, seperti yang kusebutkan, para peretas umumnya melacakmu melalui aplikasi. Kamu juga bisa mengaktifkan daftar hitam aplikasi, dan untuk menghindari efek samping berbahaya, selalu unduh aplikasi dari toko aplikasi resmi. Sayangnya aplikasi yang meragukan bisa saja menyelinap ke Google Play dan App Store, tapi jumlahnya tentu saja lebih sedikit daripada opsi yang nggak terpercaya. Cara lain untuk melindungi ponsel adalah dengan membuat kata sandi yang kuat, dan kalau kamu mengaktifkan autentikasi 2 faktor untuk akun-akun penting, itu juga akan membantu loh. PIN yang kuat juga akan membantu karena orang terkadang nggak bisa menginstal spyware kalau perangkatmu terkunci dengan benar. Kamu bisa menggunakan sistem keamanan yang andal untuk lebih memperkuat keamanan. Aku tahu WiFi publik jauh lebih menggiurkan daripada menggunakan data sendiri, terutama kalau berada di negara lain untuk berlibur atau tujuan lain. Sayangnya, kalau WiFi nggak dilindungi kata sandi, terhubung ke sana akan berisiko. Para peretas biasanya menggunakan WiFi publik, mereka melakukan serangan siber dan mencuri data sensitif. Kalau kamu masih curiga seseorang sedang melacakmu, setel ulang ponsel ke pengaturan awal. Ini adalah cara paling efektif yang bisa kamu lakukan. Terkadang meskipun kamu menghapus aplikasi, file berbahaya bisa tertinggal. Tapi hey, jangan lupa untuk membuat cadangan semua data penting sebelum mengatur ulang perangkat ya. Jangan bilang aku nggak memperingatkanmu kalau video lucu anjingmu juga terhapus untuk selamanya. Kita telah menyebutkan cara menghindari pelacakan. Namun dalam beberapa situasi, kamu ingin melacak ponselmu sendiri.
Secara harfiah, kamu ingin menemukannya secara fisik, meskipun ada produk yang dikeluarkan oleh perusahaan ponsel pintar, ada banyak pilihan pencari yang lebih murah di Amazon. Yang satu ini mudah dihubungkan dan punya cincin, supaya kamu bisa dengan mudah menemukan ponsel atau barang lain seperti kunci. Katakanlah kamu menyebutkan pelacak Bluetooth pintar ini kepada temanmu dalam sebuah percakapan di sebuah kafe. Setelah beberapa waktu, kamu akan melihat beragam jenis iklan pencari kunci di Instagrammu. Apakah itu kebetulan atau ponselmu mendengarkan kamu? Singkat cerita, memang benar ponsel kita mendengarkan kita. Asisten virtual seperti Siri atau Alexa mendengarkan suaramu sepanjang waktu loh. Ini masuk akal sih. Asisten harus selalu mendengarkanmu agar bisa mendengar perintah. Namun kenyataannya nggak sesederhana itu. Pada 2019, sebuah laporan menemukan Siri terkadang secara keliru mengaktifkan dan merekam sesuatu. Beberapa rekaman ini bersifat pribadi. Katanya, Apple secara acak memilih durasi percakapan yang kecil untuk membuat Siri menganalisisnya. Kemudian Apple melihat bagaimana meningkatkan kualitas layanan. Hal ini nggak spesifik untuk Apple ya, hampir semua sistem asisten suara bekerja dengan cara ini. Tapi kenapa sih kita melihat iklan? Secara sederhana, pikirkan asisten suara sebagai mesin pencari. Kalau kamu melihat sesuatu dan mencarinya, kamu akan melihat iklan yang terkait dengannya nanti. Kalau kamu merasa nggak aman dan ingin membuat ponsel berhenti mendengarkanmu, ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Pertama, ganti ponselmu dengan burung merpati untuk berkomunikasi. Sekarang masalah terbesarnya, kamu harus memberi makan merpati dan membayar biaya cuci kering untuk penerima pesan. Oke, aku bercanda kok. Ponsel mendengarkanmu melalui mikrofonnya. Kamu bisa menonaktifkan Siri dan sejenisnya. Setelah menonaktifkan asisten suara, buka aplikasi yang ingin diberi akses ke mikrofon. Kalau aplikasi meminta terlalu banyak akses, tanyakanlah sebelum mengiyakan begitu saja. Apakah aplikasi pakaian benar-benar butuh akses ke mikrofon? Kurasa enggak. Terakhir, pertimbangkan penggunaan VPN untuk mengenkripsi aktivitas penjelajahan manualmu. Jadi, apakah legal bagi ponsel untuk mendengarkanmu? Jawabannya ada pada kotak kecil yang kita centang pada bagian syarat dan ketentuan. Kita memberi mereka persetujuan dan mengizinkan data kita dikumpulkan, mempercayai mereka untuk nggak menggunakan atau menjualnya dengan cara ilegal. Tahu nggak, CEO Apple, Tim Cook, pernah bilang ada lebih banyak informasi tentangmu di iPhone daripada di rumahmu. Bersiaplah untuk kagum atau takut dengan seberapa banyak yang diketahui ponselmu tentang dirimu. Perusahaan mengumpulkan data tentang pergerakan dan lokasimu yang diketahui, tapi mereka juga bisa merekam lokasi teman-temanmu. Mari kita ambil Find My Friends dari Apple sebagai contoh. Aku tahu fitur ini sangat berguna untuk menemukan satu sama lain di tempat yang ramai, tapi ketika kamu menggunakan fitur ini, ponselmu dengan cepat mengumpulkan data tentang di mana saja kamu pernah berada, berapa lama waktu yang kamu habiskan, dan siapa saja yang kamu temui di sana. Ponselmu bahkan bisa memahami suasana hati loh. Terkadang kamu melakukannya dengan sukarela melalui postingan atau tweet, tapi data latar belakang yang dilacak oleh ponsel itu sendiri juga punya pengetahuan yang cukup akurat tentang perasaanmu. Sebuah penelitian dilakukan dengan menggunakan kombinasi sensor ponsel untuk mengetahui kapan seseorang merasa tertekan atau panik. Penelitian ini dilakukan 4 bulan. Peneliti memberikan smartphone kepada 12 pasien dan menyuruh mereka untuk menggunakannya sebagai perangkat utama. Hasilnya cukup menarik. Peneliti mengungkapkan data aktivitas dan lokasi perangkat dapat memprediksi perubahan suasana hati pasien dengan akurasi 94%. Hal krusial lainnya adalah kata sandi. Kamu nggak perlu menghafal semua kata sandi karena ponsel atau akun Google akan mengingatnya untukmu. Aku tahu itu memang nyaman kalau kita memikirkan kemungkinan terburuk dari kata sandi akun yang tersimpan. Kata sandi tersebut akan tersedia bagi siapa saja yang masuk ke ponselmu. Ponselmu tahu seberapa sering, kapan, dan kenapa kamu mengangkat ponsel. Siklus tidurmu, rutinitas olahraga, daftarnya bisa memanjang seperti keju mozzarella dalam pizza. Sekarang aku permisi dulu ya, aku mau memeriksa ponselku untuk melihat seberapa aman diriku. Misi keselamatan akan segera selesai.